Kritik tajam Thierry Henry menjadi tamparan keras bagi Arsenal setelah kekalahan dari Bournemouth. Legenda klub tersebut menilai The Gunners belum memiliki mentalitas juara, terutama saat menghadapi tekanan di momen krusial. Menurutnya, hasil itu bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan cerminan kegagalan tim dalam menjaga konsistensi. Henry pun menegaskan, jika Arsenal ingin benar-benar menjadi juara, mereka harus mampu tampil lebih kuat dan stabil di saat-saat penentuan. Kalah lawan Bournemouth, itu bukan hanya mengecewakan, itu memalukan. Karena City masih punya tabungan satu match. Jujur aja, sekarang ini kita bisa ngelihat apakah sebuah tim benar-benar punya mentalitas juara apa tidak. Dan saat ini, Arsenal tidak memilikinya. Kalian tidak bisa juara liga dengan tampil seperti itu saat momen paling krusial. Tegas legenda Arsenal tersebut. Michael Olise dipastikan tetap bertahan di Bayern Munich setelah pihak klub menutup rapat peluang transfer ke Real Madrid. Direktur Bayer dengan tegas menyatakan bahwa Olise adalah bagian penting dari proyek jangka panjang tim. Performa impresif dan adaptasinya yang cepat membuat Bayer sama sekali tidak mempertimbangkan penjualan. Dengan suasana tim yang solid dan arah proyek yang jelas, Olise juga disebut merasa nyaman dan siap terus berkembang bersama raksasa Jerman tersebut. Direktur FC Bayern Munich, Olise ke Real Madrid, tidak sesederhana itu, no chance. Kami punya proyek jangka panjang, Michael sangat nyaman di sini dan sepak bola yang kami mainkan luar biasa. Dia akan bertahan. Chelsea mungkin benar-benar harus menyesal. Michael Olise, yang pernah 2 kali lepas dari genggaman mereka, kini menjelma jadi raja asis di Eropa. Dari talenta akademi yang pergi di usia muda, hingga transfer yang gagal di detik terakhir pada 2023, semuanya kini terasa seperti peluang emas yang terbuang. Dan saat ini setelah 3 tahun berselang, Olise bukan lagi sekadar pemain potensial, tapi playmaker elit yang mendekati rekor asis Lionel Messi. Sungguh penyesalan yang sangat menyakitkan untuk The Blues. Sementara itu, Chelsea hanya bisa melihat dari jauh, menyadari bahwa mereka pernah begitu dekat, tapi gagal 2 kali. Liverpool terancam gagal mendapatkan Xabi Alonso setelah sang pelatih semakin erat dikaitkan dengan Manchester City. Dalam sejumlah laporan media Inggris, Alonso kini masuk dalam daftar kandidat utama pengganti Pep Guardiola, bahkan disebut berada di posisi terdepan. Meski kontrak Guardiola masih berlaku hingga 2027, Manchester City dikabarkan mulai mempersiapkan era baru. Setelah hampir 1 dekade penuh kesuksesan, manajemen klub mulai mempertimbangkan opsi suksesi demi menjaga kesinambungan prestasi tim. Dengan gaya bermain modern yang kental secara taktik serta filosofi permainan berbasis penguasaan bola, Alonso dinilai sebagai sosok ideal untuk melanjutkan warisan Guardiola dan menjaga dominasi Manchester City di masa depan. Semua mata kini tertuju pada Arsenal, bukan hanya untuk melihat mereka menang, tetapi juga menunggu kapan mereka terpeleset. Legenda Manchester United, Gary Neville, bahkan memberi peringatan tegas, di fase krusial seperti ini, tekanan bukan hanya datang dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi dan narasi yang terus menguji mental tim. Menurut Neville, kualitas Arsenal sudah cukup untuk bersaing di papan atas. Namun, yang akan menjadi penentu adalah ketahanan mental para pemain. Jika mereka mampu tetap tenang, menjaga fokus, dan tidak terpengaruh kebisingan dari luar, peluang juara tetap terbuka. Namun, sekali saja mereka keluar, tekanan itu bisa berubah menjadi bumerang yang menghancurkan segalanya. Manchester United harus terpeleset di pekan ke-32 setelah kalah 1-2 saat menjamu Leeds United. Hasil ini membuat persaingan di zona Liga Champions semakin ketat. Poin mereka kini sejajar dengan Aston Villa, sementara tekanan dari tim-tim di bawah semakin besar. Meski begitu, Bruno Fernandes tetap menunjukkan keyakinannya. Sang kapten menegaskan bahwa target finish di 4 besar tidak berubah, dan peluang itu masih sepenuhnya ada di tanganmu. Ia menekankan bahwa kunci untuk mengamankan tiket Liga Champions adalah memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Kami bermain di Liga Champions atau tidak di musim depan, semua tergantung pada diri kami sendiri. Kami harus memenangkan semua pertandingan yang tersisa, dan jika kami melakukan itu, maka kami akan berada di tempat yang kami inginkan di akhir musim nanti, pungkas Fernandes.